Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiqul Azhari Karim, NIM 2220001. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan yang saya buat. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang. Itu pada kali ini saya mengambil bisnis yaitu pakaian second branded. Untuk latar belakang, bisnis pakaian merupakan salah satu dari sekian banyak bisnis perdagangan yang berkembang. Hal ini pada dasarnya pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi, sehingga apabila pakaian masih menjadi kebutuhan yang diutamakan, maka bisnis pakaian akan terus tumbuh dan berkembang. Kemudian, pakaian second merupakan tempat pakaian yang bermerek, bagus, layak pakai, dan harga pun terjangkau. Pakaian ini cocok dipakai bagi orang yang ingin pakaian yang bermerek dengan harga yang terjangkau sehingga dapat berpenampilan modis seperti membeli barang yang mahal. Saya memulai usaha ini karena awalnya disuruh oleh orang tua saya untuk berjualan baju ini, sebab pada zaman sekarang untuk lulusan kuliah atau strata S1 belum tentu bisa mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Maka dari itu saya mau dan tertarik untuk membuka usaha ini. Kemudian untuk visi itu menjual pakaian bermerek, bagus, berkualitas, dan layak pakai dengan harga yang terjangkau. Kemudian untuk misinya itu memberikan produk yang berkualitas. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik pada konsumen. Dan ketiga itu terus melakukan terobosan baru terhadap penjualan produk agar menarik minat beli masyarakat. Kemudian untuk tujuan dan manfaat. Tujuan dalam pembuatan proposal bisnis ini itu yang pertama itu untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Yang kedua itu untuk menambah pengalaman tentang berwirausaha. Yang ketiga itu untuk memperoleh keuntungan dari produk usaha ini. Dan yang keempat itu untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam menjual produk pakaian. Kemudian untuk manfaat itu di bidang ekonomi itu menjanjikan keuntungan yang cukup besar. Kemudian bagi pemilik usaha itu sebagai pengalaman dalam berwirausaha dan mengisi waktu luang. Kemudian yang ketiga itu bagi masyarakat itu memenuhi kebutuhan sandang. Kemudian data perusahaan. Yang pertama yaitu nama perusahaan yaitu namanya Access Second Branded. Bidang usaha yaitu perdagangan, jenis produk yaitu pakaian second. Alamatnya Jalan Adi Negoro, Birugo, Kecamatan Birugo Teguwale, Kota Bukit Tinggi. Untuk nomor HP itu 0895 1850 3264. Kemudian itu data pemilik, nama Rafiqul Azhari Karim, jenis kelamin laki-laki. Untuk konsep usaha, pakaian second ini merupakan produk pakaian yang bagus, bermerek, berkualitas, dan layak pakai dengan harga yang terjangkau. Baju second ini kami jual memiliki kualitas yang bagus karena barang yang kami jual ini melalui proses sortiran terlebih dahulu. Kemudian dikarenakan usaha ini adalah usaha retail, maka saya memulai dari mengambil barang dari distributor dan membuka toko. Kemudian saya memulai dengan dekorasi tempat untuk menarik pelanggan. Langkah awal penjualan pakaian second brand ini memanfaatkan berbagai media, mulai dari word of mouth, yaitu mulut ke mulut, kemudian teman tetangga, dan tentunya kami juga akan berencana berjualan secara online dan memanfaatkan e-commerce. Kemudian lanjut yaitu aspek pasar dan pemasaran. Kemudian aspek pasar yaitu gambaran umum pasar dan sasaran. Pakaian second ini dimulai dari buka toko, kemudian kami akan mempromosikan ke media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Dan kami juga akan berjualan secara online dengan menggunakan e-commerce. Kemudian jenis produk yang dipasarkan yaitu pakaian yang dipasarkan memiliki berbagai merek dan berbagai brand ternama dan tentunya dengan kualitas yang bagus. Kemudian target pasar itu pakaian ini ditujukan kepada anak-anak muda hingga orang dewasa yang memiliki selera fashion yang bagus. Kemudian pesaing pakaian second ini ada penjual pakaian second lain yang memiliki pakaian yang lebih bagus dan bermerek dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Kemudian sasaran pembeli itu sasaran yaitu anak-anak muda sampai orang dewasa, terutama bagi penyuka pakaian second yang sangat tertarik dengan merek fashion zaman sekarang. Kemudian strategi STP yaitu segmentation, targetation, dan positioning. Kemudian yang pertama itu segmentation yaitu berdasarkan demografi. Dalam segmentation demografi pasar dibagi menjadi beberapa grup
Berdasarkan pembagian berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan kebangsaan dan agama. Kemudian berdasarkan geografi, segmentasi geografi merupakan pembagian besar ke dalam bagian geografi yang memiliki perbedaan seperti negara, bagian wilayah, dan serta desa memiliki nilai potensi yang menguntungkan atau dan bahkan lingkungan sosial. Kemudian berdasarkan psikografi yaitu pengelompokan konsumen berdasarkan kelas sosial gaya hidup, nilai kehidupan yang dianut, dan kepribadian. Kemudian berdasarkan perilaku, perilaku ini menjadi berbagai kelompok yaitu berdasarkan pada pengetahuan, sikap, pemakaian atau tanggapan konsumen terhadap suatu produk. Kemudian yang kedua yaitu targeting, yaitu tentunya target pasar ialah proses penentuan target dan mencocokkan reaksi pasar dengan kebutuhan dasar, kebutuhan daya beli, dan keterbatasan yang dimiliki. Kemudian yang ketiga itu positioning. Positioning adalah cara menempatkan produk di tempat yang jelas, berbeda dan diinginkan oleh pasang pasar yang dituju. Kemudian kita lanjut itu aspek pemasaran. Yang pertama itu promosi. Promosi awal dapat dimulai dari word of mouth, mulut ke mulut, teman, tetangga, lalu dengan menjual ke sekitar tempat tinggal, dan nantinya akan memanfaatkan teknologi dan mempromosikan lewat media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan lainnya. Kemudian pengembangan pasar, yaitu pengembangan pasar pakaian ini dengan menjualnya secara online melalui e-commerce seperti Shopee. Kemudian pengembangan pakaian second ini dengan memperbagus tampilan pakaian, misalnya dengan memberikan plastik sehingga kelihatan lebih baru. Selanjutnya juga bisa menambahkan stiker setiap pembelian di atas 100.000. Kemudian langkah-langkah promosi yaitu menjual pakaian second ini dengan melakukan promosi beli 3 dengan harga 100.000. Kemudian analisis SWOT, yang pertama itu kekuatan, pakaiannya bermerek, dijual dengan harga yang terjangkau, dan kualitas pakaiannya bagus dan tahan lama. Kemudian kelemahan itu kebijakan pemerintah yang melarang impor pakaian bekas atau second. Yang kedua itu pakaian ini tidak semuanya bisa dijual karena terdapat juga barang yang sobek dan tidak layak untuk dijual belikan. Kemudian kurangnya pengalaman bisnis. Yang ketiga itu peluang. Pakaian second ini sudah banyak yang jualan, namun karena digosok maka akan berbeda dengan penjual lainnya dan para konsumen tertarik untuk membelinya. Kemudian digemari oleh masyarakat yang ingin baju bermerek dan dengan kualitas yang bagus dan tahan lama dengan harga yang relatif terjangkau. Kemudian ancaman yang tadi yaitu adanya larangan menjual pakaian second oleh pemerintah dan daya saing beli yang tinggi dengan penjual pakaian second lainnya. Kemudian analisa 4P yang pertama yaitu produk, yaitu pakaian second ini merupakan pakaian bermerek dengan kualitas yang bagus dengan harga yang terjangkau yang diminati mulai dari anak muda hingga dewasa. Kemudian pakaian second ini sudah kami sortir sehingga tidak ada produk yang kami jual yang kondisinya tidak layak pakai. Kemudian untuk price harga jual pakaian second ini kami bagi menjadi 4, yaitu yang pertama buat bagian kepala yaitu dengan kisaran harga 150.000, kemudian badan yaitu kisaran 80.000, pinggang yaitu kisaran 60.000, dan kaki yaitu kisaran 40.000. Dan kami juga membagi seperti ini berdasarkan merek dan kualitas yang bahan pakaian yang kami jual. Kemudian promosi. Untuk menarik minat pembeli, maka kami menawarkan setiap pembeli 3 pakaian yang tergolong kaki, maka dikenakan biaya 100.000, dan setiap pembelian 2 pakaian yang tergolong pinggang dikenakan 100.000, dan pembelian 2 pakaian yang tergolong badan dikenakan biaya 150.000. Hal ini kami lakukan agar konsumen tertarik membeli pakaian yang kami jual. Kemudian untuk plus atau sistem pemasaran dan distribusi, tempat usaha yang kami gunakan dalam usaha ini yaitu toko milik pribadi yang lokasinya strategis, banyak dilalui oleh orang dan kendaraan sehingga dapat diakses oleh para pejalan kaki dan oleh para pemilik kendaraan. Kemudian itu distribusi. Tempat penjualan pakaian second ini berada pada tempat yang strategis, ramai dikunjungi orang karena berada di pusat keramaian atau bisa dibilang di pusat kota. Harga yang kami tawarkan pun sesuai
dengan kondisi masyarakat atau relatif terjangkau. Kemudian aspek produk, yang pertama deskripsi produk. Rekan second merupakan produk pakaian yang sudah dipakai sebelumnya dengan kualitas yang bagus. Jadi kami di sini mensortir barang tersebut sehingga barang yang kami jual masih bagus dan layak pakai. Dengan menggosok pakaian second ini akan membuat lebih bagus dan pembeli pun tertarik untuk membelinya. Kemudian jenis produk utama yang kami jual yaitu baju kemeja, baju kaos, dan celana chinos. Kemudian untuk kualitas produk yang kami berikan sangatlah berkualitas dan layak pakai karena sebelumnya kami sudah melakukan penyortiran yang begitu ketat sehingga barang yang kami jual pun adalah pakaian yang masih bagus. Kemudian yang keempat yaitu aspek keuangan. Yang pertama kebutuhan modal awal untuk memulai usaha, yaitu kebutuhan modal yang kami perlukan yaitu kisaran dana 32.105.000. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan pengeluaran awal berusaha, yaitu berikut rincian kebutuhan yang kami butuhkan untuk menjalankan usaha. Yang pertama yaitu barang. Barang kami terbagi jadi 3, yaitu yang pertama baju kemeja yang jumlahnya 339 pieces, yaitu dengan total harga per piecesnya itu modalnya 25.000 dan untuk harga barang keseluruhannya itu 8.500.000. Kemudian untuk baju kaos itu jumlahnya itu 508 pieces dengan harga modal per piecesnya itu 21.000 dan total harga semua barang itu sekitar itu 10.500.000. Kemudian yang ketiga itu celana chinos, yaitu banyaknya 278 pieces. Harga modal per piecesnya itu 27.000 dan total harga semua barang itu 7.500.000. Dan total dari ketiga jenis barang ini yaitu 26.500.000. Kemudian untuk selanjutnya yaitu biaya dekorasi seperti rak gandeng, besi panjang, besi siku. Untuk semua dekorasinya itu di sini sudah ditotalkan kisaran untuk dekorasi yaitu 5.605.000. Jadi modal awal untuk memulai usaha baju second ini adalah sebesar 32.105.000. Kemudian harga pokok barang, biaya barang menjual barang baju kemeja yaitu kisaran 25.000, baju kaos kisaran 20.000 dan baju celana chinos kisaran 27.000. Kemudian analisis R atau C, total biaya yaitu kisaran 32.105.000. Kemudian total pendapatan apabila dibagi untuk baju kemeja itu kisaran total pendapatan itu kalau dijual semuanya kisaran 29.200.000. Kemudian untuk baju kaos apabila terjual semuanya itu kisaran harganya total pendapatan 41.580.000. Untuk celana chinos itu total penjualannya itu yaitu 24.480.000. Jadi keuntungan yang kami peroleh itu dari total pendapatan yaitu 95.260.000 dikurang dengan total biaya barang dan dekorasi yaitu kisaran 32.105.000, maka total keuntungannya yaitu 63.115.000. Kemudian untuk R dan C-nya itu untuk barang itu kami dapatkan 2,96 dan untuk ROI-nya itu 1,96%. Kemudian proyeksi rugi atau laba yang pertama itu untuk penjualan itu totalnya tadi 95.260.000, kemudian biaya barang 26.500.000 dan biaya dekorasi 5.605.000. Maka tadi laba yang kita dapatkan yaitu kisaran 63.155.000. Untuk proyeksi BEP-nya itu maka kami dapat BEP itu kisaran 87.715.277 rupiah. Kemudian aspek organisasi dan manajemen. Untuk risiko dan hambatan
setiap usaha pasti ada risiko dan hambatannya. Maka yang pertama itu persaingan. Sering berkembangnya zaman, maka kreativitas produsen yang juga semakin meningkat, mereka bisa mengubah dan mengkreasikan ataupun memvariasikan produk yang dimilikinya hingga konsumen tertarik pada produk yang dibuatnya, atau bisa juga bersaing dengan meniru cara penjualan pakaian. Kemudian yang kedua yaitu hambatannya itu larangan pemerintah, yaitu adanya larangan pemerintah tentang impor pakaian bekas ke Indonesia, karena hal tersebut eh, eh, dapat menyebabkan industri tekstil dalam negeri memburuk. Kemudian tindakan alternatif yang pertama itu untuk persaingan. Hal ini yang kami lakukan yaitu dengan mengatasi hambatan ini dengan lebih aktif dan mempromosikan produk eh, pakaian kami yaitu ke teman hingga maupun ke media sosial. Hal ini dapat kami lakukan dengan membuat pakaian ini lebih menarik dan menjualnya dengan harga yang relatif murah dan dengan kualitas yang bagus. Kemudian larangan pemerintah itu hal yang dapat kami lakukan yaitu mengatasi hambatan ini yaitu dengan berharap pada pemerintah bisa memberikan solusi yang terbaik terhadap permasalahan ini. Sebab menurut saya apapun barang yang kita jual itu nantinya bergantung kepada konsumen. Sebab setiap barang itu memiliki pasar atau tempat jual belinya masing-masing. Jadi jadi saya berharap barang impor ini dapat dilegalkan dengan pajak atau distribusi yang jelas. Dan apabila nantinya penjualan barang bekas ini dilarang, maka saya akan berlari ke bisnis laundry sebab orang tua saya berkeinginan untuk membuka usaha laundry jika terjadi larangan penjualan barang bekas ini. Kemudian untuk yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulan, usaha pakaian second ini merupakan usaha yang saya buka di toko sendiri. Pakaian second ini kami jual dengan melalui proses sortir yang terlebih dahulu sehingga barang yang kami jual memiliki kualitas yang bagus dan bermerek dan harga yang terjangkau. Diharapkan pakaian second ini dapat bersaing dan menarik minat pembeli untuk mencari barang yang murah, bermerek dengan kualitas yang bagus dan tahan lama. Kemudian proses pemasaran yang kami lakukan pada tahap awal yaitu dengan memanfaatkan media mulai dari mulut ke mulut, teman, tetangga, sehingga bisa nanti banyak peminat, maka kami akan mempromosikan ke media sosial, memanfaatkan e-commerce. Sebab dilihat dari kondisi sekarang, penjualan secara online masih tidak memungkinkan karena adanya larangan dari pemerintah tersebut. Kemudian, untuk saran yaitu dalam berusaha, hendaknya seorang wirausaha memiliki sifat kreatif, inovatif dalam mengambil risiko. Karena pada zaman sekarang, bila kita tidak berkreasi seunik mungkin, maka kita dapat terkalahkan oleh para pesaing-pesaing yang lebih mempunyai kreativitas yang tinggi, sehingga masyarakat pun tidak melihat produk yang kita buat bagus atau tidaknya. Kemudian kami berharap di proposal bisnis ini diharapkan usaha ini dapat berjalan dengan baik, lancar dan sesuai dengan harapan pemilik serta diminati oleh masyarakat luas. Mungkin sekian pemaparan dari proposal bisnis plan yang saya buat. Apabila ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.